Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raitu Yuda, NRT 2018-230017. Video ini saya buat sebagai syaratan tugas akhir atau UAS mata kuliah politik internasional. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang dinamika politik internasional dalam menghadapi COVID-19 yang terjadi di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada awalnya banyak yang beranggapan bahwa virus ini akan menjadi penyakit biasa pada umumnya, tapi anggapan itu salah. Virus ini menjangkiti hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Semua negara terkena imbasnya, tidak terkecuali Amerika Serikat. Pada awalnya pemerintahan Amerika yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump tidak terlalu percaya dengan virus ini dan bersikap abai. Padahal masyarakatnya banyak yang sudah menjadi pasien positif dari virus corona. Pasien dengan status positif pertama kali ditemukan di Amerika pada akhir Januari 2020. Dan selang beberapa bulan, status pasien positif di Amerika terus mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga mencapai 10.000 kasus. Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi melebihi kasus yang terjadi di China sendiri. Banyak faktor yang mendasari kenapa corona ini bisa melenggang bebas di Amerika. Salah satunya tentu saja sikap arogansi pemerintahan Trump yang menganggap remeh penyebaran wabah corona. Setelah melihat keadaan yang semakin tidak terkendali, Presiden Trump beserta jajarannya mengadakan konferensi pers untuk mengeluarkan pernyataan dan memberikan arahan-arahan terkait penanganan pandemi corona. Trump didampingi oleh dua ahli medis ternama serta ketua gugus tugas penanganan wabah corona yaitu Wakil Presiden Mike Pence. Dalam beberapa konferensi pers yang sudah digelar, jadi ketidaksinkronan informasi atau pernyataan yang saling bertentangan antara Presiden Trump dan para pembantu medisnya. Di mana sejak awal pemerintah Amerika memang seperti ragu-ragu dalam menyikapi wabah ini. Trump juga beberapa kali membuat blunder dalam konferensi persnya. Selain selalu mengklaim bahwa Amerika merupakan negara terbaik dalam penanganan corona, Presiden Trump kerap mengeluarkan pernyataan yang lebih banyak menuai kontroversi ketimbang solusi. Ketika penasihat medis mendesak agar kebijakan pemakaian masker segera diumumkan, Trump malah berkomentar bahwa dirinya tidak perlu menggunakan masker. Sejak awal, pemerintahan Trump memang kurang bersemangat dengan tindakan lockdown atau kebijakan apapun yang mengurangi pergerakan manusia. Jadi tampak khawatir dengan kebijakan lockdown ini akan mempengaruhi perekonomian Amerika. Perdebatan lockdown ini bahkan memunculkan ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian. Karena di beberapa negara bagian, gubernurnya ada yang bersikap keras bahwa wewenang mengenai aturan pembatasan sosial ada di tangan kepala negara bagian, bukan pemerintah pusat. Tak ada yang menyangka kalau negara-negara maju tampak begitu kewalahan menghadapi wabah corona ini. Tak siap dengan serangan yang datang tiba-tiba. Di Amerika sendiri, kurangnya ventilator dan alat pelindungan diri atau APD bagi tenaga medis menjadi isu utama dalam penanganan pandemi di Amerika. Beberapa dokter dan perawat di rumah sakit bahkan tidak menggunakan APD dan masker karena tidak ada persediaan sama sekali. Kelangkaan APD ini sempat menuai keluhan dan membuat putus asa beberapa tenaga medis. Tidak cukup dengan masalah dalam negeri, Trump juga sempat membuat kegaduhan di ranah politik internasional, di mana ia membuat pernyataan dan menyebut virus corona sebagai virus China. Tentu saja pernyataan Trump ini membuat pihak China merasa tersinggung. Trump juga mengatakan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah gagal melakukan reformasi pada organisasi tersebut. Dan pada akhirnya Trump memutuskan untuk mengakhiri kerjasama antara Amerika dengan organisasi kesehatan dunia tersebut atas dasar tuduhan yang sudah dia lontarkan sebelumnya. Dari penjelasan di atas dapat kita relevansikan fenomena tersebut ke dalam teori realisme, di mana Trump yang bersikap sangat egoisme dan tidak memikirkan rakyatnya dan hanya memikirkan kepentingan politiknya. Ini seperti realisme politik yang menekankan negara untuk mengejar kekuasaan dan memenuhi national interestnya saja. Bisa terlihat dari sikap Trump yang begitu keras dan begitu lamban dalam penanganan wabah corona di Amerika. Sekian video
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.